Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin. ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karya Syekh Al-Habib Salim Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami. Kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan hal-hal yang diharamkan atas orang yang batal wudhunya, atas orang yang junub, dan atas orang yang keluar darah haid. Faslun, ini adalah sebuah pasal, manintaqadha, barang siapa yang batal wudhu'uhu, wudhu'nya, haruma maka haram alaihi atasnya arba'atu asya'a, 4 hal, 4 perkara. Yang pertama adalah as-salatu, yang kedua adalah as-salatu salat, yang kedua wat tawafu tawaf, yang ketiga adalah wa massul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu, yang keempat adalah membawa mushaf. Kita baca dulu ya matanya, nanti kami terangkan. Wa yahrumu, dan haram alal junubi, atas orang yang junub, sittatu asya'a, 4 perkara. As-salatu, diharamkan atas orang yang berwudu
4 perkara. Diharamkan atas orang yang junub 6 perkara. Yang 4 sama dengan apa yang diharamkan atas orang yang wudu, yaitu as-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu, ditambah 2 lagi, wal lubthu fil masjid. Wal lubthu, dan berdiam diri, fil masjid, di dalam masjid, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu bil haidhi, dan haram bil haidhi, dengan haid. Begitu juga nifas. Asyratu asya, atau asyratu asya, 10 hal. 6 yang sudah disebutkan ditambah 4 ya. 6 yang sudah disebutkan itu as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qiraatul Qur'an, ditambah 4 lagi was-shaumu, dan puasa, wat talaqu, dan menjatuhkan tolak bagi suami kepada perempuan yang sedang haid, wal mururu fil masjidi, wal mururu, dan menyeberangi, melintas, fil masjidi, di dalam masjid, in khofat, jika perempuan yang keluar darah haid itu mengkhawatirkan talwithahu, mengotori masjid. Wal istimta'u, dan bersenang-senang, wal istimta'u, dan bersenang-senang bagi suami, baina surrati, di antara pusat atau pusar, warukbati, dan lutut. Ya, kita kembali ke pasal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faslun, man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang batal wudu'nya, barang siapa yang batal wudu'nya. Ini terlebih dahulu kita jelaskan bahwa pasal ini, kalau di dalam syarahnya itu disebutkan fima yahrumu bil hadathi. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dengan sebab hadath, ya, dengan sebab hadath. Baik itu hadath kecil maupun hadath besar. Ya, baik hadath besar yang disebabkan karena janabah atau jinabah, sebagaimana kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu, hadath besar yang disebabkan karena jinabah, itu artinya hadath besar yang disebabkan dengan sebab seseorang melakukan jima' atau dengan sebab mengeluarkan mani. Ya, kita tahu bahwa jima' dalam pengertian yang sudah kami singgung beberapa pertemuan yang lalu, itu walaupun tidak mengeluarkan mani, maka hal itu menyebabkan hadath besar, mewajibkan mandi besar, menjadikan orangnya disebut junub. Nah, begitu juga orang yang keluar mani. Ya, keluar mani, mengeluarkan mani, bukan karena jima', mengeluarkan mani, maka ini juga mewajibkan mandi besar, menjadikan orang yang keluar mani itu berhadath besar, ya, menjadikannya disebut junub. Jadi orang yang junub itu artinya orang yang telah melakukan jima', ya, orang yang melakukan jima' dalam pengertian yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu. Begitu juga orang yang berhadath besar dengan sebab keluar mani, ini juga disebut junub. Orangnya disebut junub. Ya. Dalam pasal ini disebutkan mengenai hal-hal yang diharamkan dengan sebab hadath, baik hadath kecil maupun hadath besar. Hadath besar baik yang disebabkan karena janabah ataupun disebabkan karena keluar darah haid ataupun keluar darah nifas. Kemudian pengarang kitab ini mengatakan, man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang batal wudu'nya, haram atasnya melakukan 4 hal. Yang pertama adalah as-salatu, salat. Ya, salat wajib, salat sunnah, salat janazah, boleh janazah, boleh jinazah, ya.
Boleh kita mengatakan jenazah, boleh kita mengatakan janazah. Secara bahasa, dua-duanya benar. Baik sholat yang dilakukan itu adalah sholat wajib, sholat jenazah, ataupun sholat sunnah. Begitu juga perkara-perkara yang semakna dengan sholat, ya, yang semakna dengan sholat. Juga haram dilakukan oleh orang yang berhadas kecil atau orang yang batal wudhunya. Seperti sujud tilawah. Begitu juga seperti sujud syukur. Ya, jadi sujud syukur itu membutuhkan wudhu. Sujud syukur itu membutuhkan apa? Membutuhkan wudhu. Jadi para pemain sepak bola itu yang setelah mengegulkan bola ke gawang lawan tanpa memiliki wudhu, ya, mereka sedang berhadas kecil, tidak punya wudhu, kemudian langsung sujud. Nah ini sujud yang tidak jelas ini. Sujud apa ini? Ya. Kemudian menghadapnya juga setelah gol pertama menghadap ke arah mana, setelah gol kedua menghadap ke arah yang lain. Nah, jadi sujud syukur itu disyaratkan harus punya wudhu, ya, orang yang melakukannya harus punya wudhu, kemudian juga menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke arah manapun yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah wat-tawafu, tawaf. Karena tawaf ini kedudukannya sama dengan sholat. Ya. Bedanya kalau tawaf itu boleh berbicara, sedangkan ketika seseorang melakukan sholat, maka dia tidak boleh berbicara dengan pembicaraan manusia. Kalau tawaf boleh, ya, kita tawaf memang harus punya wudhu, tetapi dalam hal bercakap-cakap dengan orang-orang yang ada di sebelah kita boleh. Ya, tetapi kan lebih baik kesempatan itu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa. Tetapi seandainya kita bercakap-cakap sambil tawaf, kita sambil berbicara, maka tawaf kita tetap sah. Yang ketiga adalah masul mushafi, memegang mushaf, memegang mushaf walaupun dengan hail, walaupun dengan penghalang. Jadi kadang-kadang orang itu kalau tidak punya wudhu, ingin memegang Al-Quran, dia mendatangkan kain, dia mengambil kain. Kemudian kainnya itu diletakkan di tangannya. Kemudian setelah itu dia melapisi tangannya dengan kain, kemudian memegang mushaf dalam keadaan tidak berwudhu. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Memegang mushaf Al-Quran atau menyentuh mushaf Al-Quran, walaupun dengan penghalang, tidak boleh. Walaupun dengan tangannya itu dihalangi dengan kain, tidak boleh. Begitu juga memegang kertasnya. Ya, yang dimaksud mushaf di sini tidak boleh memegang atau menyentuh mushaf itu yang dimaksud apanya? Ya, kertasnya, lembaran-lembarannya, kemudian kulit yang covernya, sampulnya. Kemudian juga kalau misalkan Quran itu diletakkan di sebuah kotak, itu kan ada itu kan? Quran protolan itu, Quran yang dicetak menjadi 30 jilid, ya. Satu jilid itu satu juz. Kemudian kalau disatukan juz 1 sampai juz 30 itu kemudian diletakkan di sebuah kotak. Nah, ini kotaknya juga kalau mushaf itu berada di kotak tersebut, maka seseorang yang tidak punya wudhu menyentuh atau memegang kotaknya itu juga tidak boleh. Kemudian juga al-kharithah. Ya, al-kharithah itu al-kis. Ya. Kalau kita membawa kantong misalkan, di dalamnya hanya ada mushaf, tidak ada yang lain. Kita menyentuh kantong itu juga tidak boleh. Kita menyentuh kantongnya itu juga tidak boleh. Ya. Plastik kresek misalkan, ya, plastik kresek yang di dalamnya tidak ada benda lain kecuali mushaf. Maka ini juga tidak boleh disentuh. Baik. Kita lanjutkan wa hamluhu, dan membawa mushaf. Ya, kalau menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membawanya. Tetapi seandainya ada kejadian mushaf itu
terbakar misalkan ya, ruangan misalkan ya, satu ruangan ini terbakar, kemudian di situ ada mushaf, di situ ada mushaf, di dalam ruangan itu ada mushaf. Kita dalam keadaan tidak berwudu, kita dalam keadaan berhadas kecil, ya, kita tidak punya wudu. Kalau kita mengambil air wudu terlebih dahulu, maka mushaf itu akan terbakar karena benda-benda yang ada di sampingnya sudah terbakar, maka secara darurat, walaupun kita tidak punya wudhu, kita boleh menyelamatkan dan mengambil mushaf itu dan membawanya ke tempat yang sekiranya tidak terbakar, tidak tersentuh oleh api. Ini dalam upaya untuk menjaga kemuliaan mushaf tersebut. Atau kalau tidak kita bawa, tidak kita sentuh, tidak kita pegang, kemudian mushaf itu tenggelam misalkan, ya. Maka dalam keadaan darurat, walaupun kita tidak punya wudhu, kita ambil mushaf itu, kemudian kita bawa dan kita pindahkan ke tempat yang lain. Atau khawatir terkena najis, misalkan. Ya, mushaf itu kita khawatirkan terkena najis. Ya, di suatu tempat yang misalkan banyak didatangi oleh burung, ya, burung-burung, kemudian burung-burung tersebut biasanya mengeluarkan kotoran di situ. Nah, di samping-sampingnya ini di sekitar mushaf itu sudah berceceran kotoran-kotoran burung-burung tersebut. Maka untuk menyelamatkannya dari najis itu supaya mushaf itu tidak terkena najis, ya, dengan tujuan untuk menjaga kemuliaannya, lalu dalam keadaan darurat kita ambil mushaf itu segera, lalu kita pindahkan ke tempat yang semestinya, ke tempat yang layak. Nah, itu boleh, ya, tidak diharamkan. Nah, ada pertanyaan kalau misalkan kita bawa tas, ya, kita bawa tas, kemudian di dalamnya ada mushaf dan ada selain mushaf. Ada mushaf dan ada benda-benda yang lain. Kita dibolehkan ataukah tidak dibolehkan membawa mushaf itu, membawa tas yang di dalamnya ada mushaf dan benda-benda lain. Para ulama mengatakan bahwa jika yang diniatkan adalah membawa benda-benda yang lain yang ada di tas itu, maka walaupun tanpa wudhu dibolehkan. Walaupun tanpa wudhu dibolehkan. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah membawa mushaf itu, ya, membawa mushaf itu, ya, misalkan seseorang yang akan mengajar di TPQ, kemudian dia membawa mushaf dimasukkan ke dalam tas. Di dalam tas itu juga ada benda-benda yang lain. Di dalam tas itu juga ada benda-benda selain mushaf. Tujuannya adalah ingin mengajar di TPQ. Itu kan jelas bahwa tujuan dia membawa tas itu, tujuan utamanya adalah membawa mushaf. Ya. Tujuan utamanya adalah membawa mushaf sehingga mushaf itu dimasukkan ke dalam tas dan dia bawa ke TPQ dengan tujuan untuk mengajar murid-murid yang ada di TPQ, walaupun di situ ada benda-benda yang lain. Nah, maka kalau dalam keadaan seperti ini wajib bagi dia dalam keadaan suci dari hadas, ya, suci dari hadas kecil. Harus punya wudhu kalau seperti ini. Kita lanjutkan, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a, dan haram atas orang yang junub 6 perkara. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, junub itu adalah orang yang melakukan jima, ya, orang yang melakukan jima walaupun tidak mengeluarkan mani, atau orang yang mengeluarkan mani dengan sebab selain jima. Ini yang disebut dengan junub. Orang yang junub diharamkan atasnya melakukan 6 hal, 6 perkara. 4 hal sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, kemudian ditambah 2 perkara lagi. Jadi 4 hal yang tadi sudah disebutkan, sholat, tawaf, memegang mushaf atau menyentuh mushaf itu, ya, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Ditambah 2 hal lagi. Yang kelima adalah wallubatsu fil masjidi, berdiam diri di masjid walaupun hanya sebentar. Berdiam diri di masjid walaupun hanya sebentar. Tidak boleh bagi orang yang junub. Begitu juga kalau
mondar-mandir. Ya, begitu juga apabila orang junub itu tidak berdiam diri di masjid, tetapi mondar-mandir, riwa-riwi di dalam masjid. Ya, habis ke sana ke sini, tidak berdiam diri, tidak, tetapi berjalan. Hanya saja berjalannya ini mondar-mandir, ya, di dalam masjid. Maka ini juga tidak dibolehkan. Berbeda halnya apabila orang yang junub itu hanya melintas saja di masjid, masuk melalui pintu yang depan, keluar dari pintu samping, kemudian dia tidak berhenti. Dia tidak mondar-mandir, dia hanya lewat saja. Dia hanya melintas saja di masjid itu. Karena rumahnya mungkin dekat dengan masjid dan punya tetangga di samping masjid sebelah sana. Ya, kalau dia lewat depan, maka dia akan memutar jauh sampai 1 kilometer misalkan. Dia boleh melintasi masjid, ya, tanpa mondar-mandir di dalamnya. Tidak diharamkan bagi dia. Tetapi yang lebih baik adalah tidak melakukan itu kalau tidak ada tujuan apa-apa, ya. Kalau tidak ada hal yang mendesak. Yang keenam adalah qiraatul Quran. Yang keenam adalah membaca Al-Quran walaupun satu huruf Al-Quran dengan maksud membaca Quran. Saya ulang. Orang yang junub diharamkan bagi dia membaca Al-Quran walaupun yang dibaca itu hanya satu huruf. Ya. Walaupun yang dibaca itu hanya satu huruf dengan maksud atau dengan tujuan membaca Quran. Dengan tujuan, dengan maksud, dengan niat membaca Al-Quran. Adapun apabila seseorang itu mengucapkan satu huruf, dua huruf, satu kata dari Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran, tetapi tidak dengan maksud membaca Quran, tidak dengan tujuan membaca Quran, maka tidak diharamkan. Ya, maka tidak diharamkan. Seperti orang yang ketika akan makan dia membaca Bismillah. Bismillah itu kan termasuk ayat Al-Quran, termasuk lafaz Al-Quran. Ya. Sebelum makan, seseorang membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada maksud untuk membaca Quran, tetapi niatnya adalah zikir. Kemudian setelah makan dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka hal itu tidak diharamkan. Atau ketika naik kendaraan, sebelum melakukan perjalanan keluar kota, dia membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maka hal itu juga tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Begitu juga orang yang membaca misalkan ya ayat kursi dalam keadaan junub, baca ayat kursi dengan niat tahsin, ya, tidak dengan tujuan baca Quran, tetapi dengan niat zikir. Karena ini adalah ayat-ayat karena ayat kursi ini adalah termasuk ayat yang bisa menjaga diri kita dari gangguan jin, dari gangguan sihir. Lalu orang yang haid atau orang yang junub ini membaca ayat kursi bukan dengan niat baca Quran, tetapi dengan niat zikir dan menjaga dirinya dari gangguan santet, gangguan jin, gangguan sihir, maka hal itu juga dibolehkan, tidak diharamkan. Baca misalkan surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya, surat-surat yang biasa dibaca untuk tahsin, untuk menjaga diri kita dari gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan ain, dari penyakit yang disebabkan ain, ya, pandangan mata yang disertai dengan hasad, demi untuk menjaga diri orang yang junub itu dari hal-hal semacam itu, lalu dia membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, pada waktu sholat subuh dan juga pada waktu sholat maghrib, maka hal itu tidak diharamkan. Begitu juga ayat-ayat yang lain, misalkan, ya, ketika berpidato, kemudian misalkan dia tidak berniat untuk mengutip ayat Al-Quran, ya, tetapi dia berpidato dalam bahasa Arab, kemudian isi pidatonya kebetulan ada sebagian itu yang
lafadznya itu sama dengan lafadz Al-Qur'an. Ya, kebetulan lafadznya sama dengan lafadz Al-Qur'an, tetapi dia membaca itu bukan dengan niat membaca Al-Qur'an, bukan dengan niat baca Quran, maka itu juga tidak diharamkan. Ya, ada nggak orang junub yang berpidato gitu ya? Ini seandainya ada. Kemudian dia kebetulan yang disampaikan itu dalam bahasa Arab, misalkan laisa kamitslihi syai'. Ya, dia tidak ada maksud untuk berdalil dengan Al-Qur'an. Dia tidak ada maksud untuk membaca Quran. Yang dia maksud, yang dia niatkan di dalam hati adalah berpidato. Kebetulan di antara apa yang dia sampaikan itu sama, ya, sama lafadznya dengan lafadz yang berada di dalam Quran. Maka ini juga tidak diharamkan, boleh, ya, dibolehkan. Wa yahrumu bil haidhi, dan haram bil haidhi, dengan sebab haid. Begitu juga nifas. Ya, di dalam kitab matanya hanya tertulis haid. Ya, kalau di syarah-syarahnya ditambahkan begitu juga nifas. Asyratu asya, 10 hal. 6, yang pertama sama dengan yang tadi sudah disebutkan. Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, kemudian berdiam diri di masjid. Yang kelima, yang keenam, membaca Al-Quran. Yang ke-7 sampai ke-10 yang tidak diharamkan bagi orang yang batal wudhunya dan bagi orang yang junub. Jadi 4 hal yang disebutkan terakhir, nomor 7, nomor 6 ya, 6, 7, 8, nomor 7, 8, 9, 10. Ya, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, 4 hal terakhir yang disebutkan di sini, ini hanya diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Ya, tidak diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu dan tidak diharamkan bagi orang yang junub. Apa saja? Yang pertama adalah as-shaumu. Ya, as-shaumu. Jadi yang ke-6 tadi apa? Qiraatul Quran. Itu diharamkan bagi orang yang junub. Was-shaumu, dan puasa. Ya, puasa bagi orang yang haid, walaupun puasa itu puasa sunnah. Bagi orang yang haid dan nifas, puasa walaupun puasa sunnah, walaupun dia mampu untuk berpuasa, kuat untuk berpuasa, kalau sedang dalam keadaan keluar darah haid dan juga keluar darah nifas, maka haram bagi dia melakukannya, melakukan puasa itu. Yang ke-8 adalah at-thalaq. Bagi suami menjatuhkan tolak kepada istrinya yang sedang keluar darah haid, hukumnya adalah haram. Yang ke-9, al-mururu fil masjidi in khafat talwithahu. Melintas di dalam masjid jika khawatir mengotori masjid. Melintas di dalam masjid jika khawatir mengotori masjid. Jadi jika dia tidak khawatir mengotori masjid, maka tidak diharamkan bagi dia. Saya ulang. Yang diharamkan adalah melintas, ya, bukan berdiam diri. Orang yang keluar darah haid atau nifas berdiam diri di masjid, walaupun dia tidak khawatir mengotori masjid, hal itu tetap diharamkan. Yang dibolehkan itu apa? Melintas. Melintas di dalam masjid, ya, lewat saja. Melewati saja masjid, masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang lain, tetapi ada syaratnya bagi dia. Ya, ada syaratnya jika dia tidak khawatir mengotori masjid. Jika dia tidak khawatir mengotori masjid. Ya, pembalutnya kuat gitu ya. Atau yang kain semacam pembalut yang diletakkan di farjinya itu kuat. Dia tidak khawatir darah itu akan menetes di lantai masjid. Dia tidak khawatir. Kalau lewat saja boleh. Kalau berdiam diri tidak boleh.
mondar-mandir tidak boleh, walaupun dia tidak khawatir mengotori masjid. Ya, jadi yang dibolehkan itu adalah hanya melintas, dan itu pun ada syaratnya, ada ketentuannya. Jika dia tidak khawatir mengotori masjid dengan tetesan darah yang berasal dari darah haidnya atau darah nifasnya. Kemudian yang ke-10 adalah al-istimta' baina surrati war rukbati. Diharamkan bagi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya pada bagian antara pusar sampai dengan lutut, ya. Pada bagian antara pusar sampai dengan lutut. Ini menurut satu pendapat, ya. Ini kalau dilakukan tanpa penghalang, ya, tanpa penghalang, kulit dengan kulit. Tapi kalau dengan penghalang, ya dengan penghalang, disentuh-sentuh, diraba-raba, tapi dengan penghalang, tidak haram, ya, tidak haram. Ini satu pendapat, ya. Ini kok disebutkan di sini, padahal yang diharamkan itu adalah yang si suami, ya, istrinya kalau memberi peluang kepada suami untuk melakukan istimta itu antara pusar sampai dengan lutut tanpa penghalang, maka dia juga bermaksiat. Ya, ini satu pendapat, ya, bersenang-senang istimta yang dilakukan oleh suami kepada istrinya pada bagian antara pusar sampai dengan lutut ketika istri dalam keadaan haid atau nifas, itu haram kalau dilakukan tanpa penghalang. Ada pendapat yang lain menyatakan la yahrumu illal jima', la yahrumu ghairul jima', tidak diharamkan kecuali jima'. Ya, bersenang-senang boleh pada bagian antara pusar dan lutut si perempuan, walaupun si perempuan sedang haid, ya, walaupun istrinya itu sedang haid atau nifas, boleh. Yang tidak boleh hanya jima'. Ini menurut satu pendapat. Baik, kita sudah menyelesaikan satu pasal. Tadi ada pertanyaan di kolom chat. Orang yang lagi hadas berarti tidak sah sujud syukur, ya? Iya, tidak sah. Orang yang sedang hadas tidak punya wudu, kalau dia sujud syukur, tidak sah sujud syukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika seorang haid menghafal Al-Quran dan menyetor hafalannya, apa boleh, Ustaz? Ya, membaca Al-Quran bagi orang yang haid dalam mazhab Syafi'i tidak boleh secara mutlak. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh secara mutlak. Ya, dengan alasan menghafal, dengan alasan menjaga hafalan, dengan alasan setor hafalan, dengan alasan mengajar membaca Al-Quran di TPG, dengan alasan apapun, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada solusi dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, ini solusi bagi guru-guru TPG, ini juga solusi bagi orang-orang, bagi para perempuan yang ingin menjaga hafalannya atau ingin menyetorkan hafalan kepada gurunya, walaupun dalam keadaan haid, walaupun sedang mengeluarkan darah haid, dalam mazhab Maliki dibolehkan. Ya. Membacanya dibolehkan, tanpa menyentuh, tanpa memegang. Ya, hanya membaca, dibenarkan, dibolehkan dalam mazhab Maliki. Silahkan diikuti, boleh diikuti. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat tadi yang belum saya baca. Maaf Ustadz, majelis yang mulia ini, saya mau bertanya. Tadi Ustadz katakan bersenang-senang dengan istri sedang haid. Jika bersenang-senang dengan tangan istri, apakah boleh sampai suami puas? Terima kasih. Boleh, ya? Dibolehkan. Jadi yang tidak boleh itu, dalam satu pendapat, suami bersenang-senang dengan istrinya yang sedang keluar darah haid, ya, yang mengeluarkan darah haid pada bagian antara pusar dengan lutut tanpa penghalang. Dan istri itu kalau memberikan peluang kepada suami untuk melakukan itu juga
berarti dia telah melakukan maksiat. Dan dalam pendapat yang lain, yang tidak dibolehkan itu hanya jima. Ya, sementara kalau misalkan bersenang-senang, seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi ya, memasturbasi suami ya dengan tangan istrinya. Ya, masturbasi itu kalau dengan menggunakan tangan istri, suami masturbasi dengan menggunakan tangan istri itu dibolehkan. Kalau dengan menggunakan tangan sendiri malah tidak boleh ya. Menggunakan tangan sendiri tidak boleh. Kalau menggunakan tangan istri, boleh. Ini ada pertanyaan ya. Apa ini? Afan Kiai baca rotib saat haid, apakah boleh? Rotib. Rotib apa ini ya? Rotib itu banyak. Ada rotibul haddad, ya. Ada rotibul atos. Ya. Rotib apapun ya, zikir. Boleh ya, kalau tidak dengan maksud membaca Al-Quran, walaupun itu Al-Quran, seperti ayat kursi, atau surat Al-Ikhlas, atau surat Al-Falaq, atau surat An-Nas, ya. Beberapa ayat yang biasa dibaca untuk tahsin, untuk menjaga diri dari sihir, dari gangguan setan, dari gangguan jin. Kalau diniatkan tidak membaca Al-Quran, ya misalkan diniatkan membaca zikir, maka hal itu tidak diharamkan. Bentar ya, mati ini. Atau membaca zikir-zikir misalkan apa itu ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, baca zikir-zikir seperti itu, atau baca tahlil, baca hauqalah la haula wala quwwata illa billah bagi orang yang haid, maka hal itu juga dibolehkan. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya. Ini guru-guru kami memberikan solusi. Di awal wudhu kita ambil air, ya, kita ambil air di telapak tangan kita, kemudian kita keluar dari WC, keluar dari kamar mandi yang ada WC-nya itu. Kita keluar, ya. Walaupun hanya di depan pintu keluar, di depan pintu masuk WC itu. Kemudian air yang ada di telapak tangan kita itu kita basuhkan ke telapak tangan kita sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kemudian setelah itu kita masuk lagi ke dalam, melanjutkan wudhu sampai membasuh kaki. Nah ini wudhu kita tetap di dalam rangkaian wudhu itu berarti kita tetap bisa membaca basmalah, ya, dan tidak dimakruhkan. Ya, kita tetap dapat kesunahan untuk membaca basmalah. Ini tadi pertanyaannya kalau dibatasi dengan kaca ya sama aja kan? Kamar mandi, shower dibatasi dengan apa? Kaca, seperti di hotel itu ya. Atau mungkin penanya ini punya kamar mandi yang seperti itu ya. Sama aja, itu berarti kamar mandi yang di dalamnya ada WC-nya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita baca tahlil, sholawat Nabi dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.